Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali saya Eri Aryani pada program Living for Christ Indonesia. Apa kabar saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Puji nama Tuhan. Harapan kami saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan selalu diberkati tentunya. Nah saudara, kami Living for Christ Indonesia ada di Lampung Timur saat ini. Dan saudara akan diberkati oleh kesaksian daripada seorang hamba Tuhan yang tentunya Tuhan pakai dengan luar biasa. Mari kita akan sapa Bapak Pendeta Lukas Wagino. Apa kabar Pak? Shalom. Baik, shalom. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik. Dari GPDI? GPDI Jaya Agung. Jaya Agung, Jembrana. Jembrana, Wawai Karya Lampung Wawai Timur. Karya Lampung Timur. Puji nama Tuhan. Gimana kabar Pak? Sehat, penuh sukacita tentunya ya. Iya, Pak? puji Tuhan. Semangat. Semangat. Amin. Haleluya. Keluarga sehat Pak, pelayanan oke? Iya, keluarga sehat, pelayanan juga. Puji Tuhan. Tuhan, baik. Pelayanan. Terima kasih ya Pak Lukas, kami Iya. boleh hadir di sini. Pak Lukas bisa berbagi cerita kepada kami Living for Christ Indonesia. Tentunya banyak kesaksian yang luar biasa yang Bapak bisa sampaikan untuk kemuliaan Tuhan Pak ya. Iya. Haleluya. Haleluya. Nah Pak, saya mau tanya nih, bagaimana sih Pak ceritanya Bapak bisa ada di Lampung Timur ini? Kelihatannya ini dari namanya sih dari Jawa ya Pak ya. Iya. Nah, kami mau dengar nih kesaksian Bapak yang luar biasa. Silakan Pak. Iya, kami memang dari Jawa. Pak, kebetulan juga malah Jawanya sebenarnya Jawa Barat, Ciamis, pada Jawa Heran. Barat. Ya, kebetulan terus ke Sumatera atau ke Lampung ini pada tahun 72 cerita dari orang tua itu, 1972 sampai akhirnya bisa Lampung sekolah sampai akhirnya masuk pendidikan sekolah Alkitab di Palembang. Ya. Dari tingkat 1, tingkat 2 dan praktek di Bangka. Oh, Praktek di seperti Bangka. juga ya Pak? Iya, 2 tahun di Bangka di Koba. Oke. Nah, akhirnya masuk dalam pelayanan itu menikah tahun 92 sama istri. Nah, terus masuk pelayanan juga masih 92. Ya. Masuk 92 bulan tanggal 15 Mei 2019 92 waktu itu di Jembrana Jaya Agung. Nah, setelah pelayanan di sana termasuk perintisan ada jemaat waktu itu masih 3 kakak. Oh, berarti betul-betul merintis dari awal ya? Ya, merintis dari awal. Nah, setelah itu terus kami selama di situ setahun, 2 tahun sampai 5 tahun, terus ada pertambahan jiwa, sampai akhirnya juga bangun gereja ya, untuk ukuran 7x15. Oh, Ya. punya tempat sendiri Pak? Ya, ada tempat sendiri. Betulan desa yang memberikan wakaf tanah ya dari desa. Jadi dikasih wakaf tanah dari desa dan dibangun gereja ukuran 7x14. Dan sekarang udah bertambah-tambah jiwanya sampai sekarang ada 18 kakak. Wah, luar biasa Pak. Ya, dan itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Tuhan yang memanggil mereka untuk percaya Tuhan Amin. dan akhirnya menjadi pengikut Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kami dan keluarga bahkan sekarang dibantu oleh anak mantu dalam pelayanan. Wow, satu keluarga melayani. Iya, betul. Haleluya. Ya, anak mantu. Dan saat ini kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih dan Tuhan menolong kami dalam pelayanan, dalam suka dan duka tentunya. Tapi ya puji Tuhan, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Amin. keluarga dan pelayanan. Sehingga sampai hari ini kalau kami masih hidup benang Tuhan dan melayani Tuhan karena anugerah Tuhan, Amin. karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Walaupun banyak hal lah yang namanya di pelayanan itu pergumulan biasa, menghadapi hal-hal, tapi ya puji Tuhan, Tuhan menolong. Saat ini memang kami sedang bergumul untuk apa ya, artinya penyelesaian gereja, karena gereja kami masih membutuhkan sebenarnya
hal-hal yang dibutuhkan seperti terasnya itu masih mau dipoles lagi, kamar mandi dan lain-lain. Dan yang paling sebenarnya kami jadi gumulan saat ini adalah sebelah samping gereja kita ini kebetulan itu saluran air. Nah, kalau musim hujan itu dia longsor itu, Bu. Longsor. Jadi sampai sekarang ini sudah disurvei dari desa, bahkan dari kabupaten juga baru survei untuk nanti mungkin mau kasih bantuan, karena kalau nggak ditanggulangi bahayanya nanti merembet sampai longsor sampai ke gereja gitu. Jadi kami jemaat sudah berusaha untuk punya dana sedikit-sedikit kami kumpulkan dan belikan batu. Nah, batu, dan kemarin puji Tuhan ada dari hamba Tuhan juga yang bantu jaringnya untuk nanti disusun batu supaya nanti dikasih batu tidak longsor. Itu yang memang jadi pergumulan hari-hari ini, dan mungkin nanti untuk secepatnya kami harus kerahkan jemaat juga untuk kerja bakti, kerjasama untuk bikin itunya, penanggulangan tanahnya itu supaya enggak longsor. Itu yang sekarang lagi pergumulan kami itu. Kami tinggal di Pastori, Bu, Pastori. Jadi kita tinggal di Pastori. Jadi Pastori itu kan sama gereja, menyatu dengan gereja di samping gereja. Jadi Bapak tinggal di sana juga. Di situ. Seluruh keluarga di sana. Iya, keluarga sama anak di situ. Ya. Juga masih jadi satu. Kalau anak yang satunya ikut suami. Tapi yang ini kita tinggal di situ sama anak yang pertama. Kalau 16 kakak cukup banyak jemaatnya. Ya. Masih muat, Pak, ya? Masih. 7 kali 14. Iya, masih. Nah, sekarang masalah yang Bapak hadapi itu longsornya itu ya, Pak, iya, yang betul. Di samping gereja. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Ya, kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat ya, Iya. sanggup menolong dalam segala hal. Iya, Nah, Pak, betul. Bapak itu visi misinya yang Tuhan berikan itu seperti apa, Pak? Sehingga tapi kalau saya melihat bahwa Bapak ceritakan satu keluarga semua ikut melayani. Iya. Tentunya ini ada satu peristiwa kesaksian yang luar biasa, sehingga bukan hanya Bapak tapi seluruh keluarga itu ikut mendukung gitu. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan. Misinya yang jelas, di mana kami ingin seperti yang Tuhan Yesus beritakan firman Allah, jadikan menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan supaya mereka mengenal pribadi Tuhan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Tentunya itu misinya, kerinduannya. Dan puji Tuhan dari 3 kakak sampai sekarang udah sampai 18 kakak itu ya karena anugerah Tuhan, oleh karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami, yang jelas itu karena anugerah Tuhan. Pasti. Jadi ada side bisnis ya, Pak, maksudnya selain melayani sekarang ada beternak juga. Iya, anak itu sambil beternak, ada kambing beberapa gitu. Juga kalau ayam, karena ya itu hanya untuk artinya kebutuhan, untuk menunjang pelayanan, untuk kebutuhan hari-hari, ya? untuk itu memang. Puji Tuhan. Ada pengalaman yang dalam nggak dengan Tuhan, Pak? Secara pribadi mungkin ada satu kesaksian yang tak terlupakan gitu bersama Tuhan. Iya. Itu kesaksian ini adalah ketika kami pertama kali mengenal Tuhan. Jadi tahun 1985, itulah saatnya di mana saya dari keluarga, pertama kakak, setelah itu saya sendiri itu mengenal Tuhan. Awalnya kami dari seberang. Dari seberang. Ya. Dari seberang belum mengenal Tuhan, tapi waktu itu ketika kami mengenal Tuhan itu punya pengalaman yang luar biasa, di mana Tuhan itu betul-betul menjamah saya, memperbarui saya sehingga saya bisa merasakan betapa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya, penebusan dan keselamatan yang betul-betul dinyatakan pada saya. Sehingga kalau dulunya saya tidak pernah mengenal, walaupun saya mengakui punya agama, beribadah kepada Tuhan, tapi tidak bisa merasakan Tuhan itu betul-betul nyata atas diri saya gitu loh. Tapi ketika saya terima Yesus itu, saya bisa merasakan kedekatan Tuhan itu luar biasa, kasih Tuhan itu luar biasa. Itulah setelah diperbarui seperti itu, maka kami bertekad untuk gimana cara membalas kasih Tuhan itu. Nah, Bapak Gembala bilang, Bapak Pendeta, kamu harus sekolah pendeta, jadi hamba Tuhan, supaya kamu bisa kerinduanmu untuk ingin membalas kasih Tuhan itu ya melayani Tuhan.
Nah disitulah akhirnya kami tergerak, oh iya kalau memang bisa begitu, kami akhirnya terus sekolah. Bahwa kita sadar bahwa siapalah kita sebenarnya sebelum kita mengenal Tuhan. Kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya, yang seharusnya masuk neraka. Amin. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan menjadi anaknya. Itu pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Yang sampai ada perubahan, ada perbedaan betul. dengan keyakinan sebelumnya ya. Iya. Itu ada damai sejahtera yang nggak terkatakan. Seperti itu ya. Dan juga tabiat. Dulunya kami karakter diubahkan. Yang dulunya suka merokok, suka bergaul yang nggak karuan. Tapi setelah mengenal Tuhan tuh hal-hal seperti itu hilang. Artinya nggak mau lagi kita lakukan itu. Karena apa? Karena kasih Tuhan tuh jauh lebih mulia dari semuanya. Sehingga bisa melepaskan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan kami lakukan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih kan Tuhan. Background dari Seberang. Iya. Nah tentunya bagaimana? Apakah ada penolakan di lingkungan Bapak yang sebenarnya bukan Kristen asli dan malah sekarang bikin gereja, menggembalakan jemaat, mengajak orang untuk percaya Yesus? Iya. Apa pernah mengalami penolakan seperti itu Pak, kendala? Iya. Saya rasa hal seperti pengalaman seperti itu mungkin bisa dialami oleh banyak orang. Artinya mayoritas mungkin mengalami seperti itu. Saya sendiri juga begitu dulu. Jadi ketika begitu saya mengenal Tuhan ke gereja, teman-teman yang tadinya main bareng itu akhirnya, kenapa sekarang kok jadi ke gereja ini? Ya nggak apa-apa, saya karena panggilan Tuhan, karena kasih Tuhan saya sudah mengenal Tuhan. Oh gitu ya, jadi sekarang ini. Itu. Jadi mereka mulai satu persatu menjauhi, tapi kami tetap merangkul mereka, kami baik sama mereka. Sehingga bagi kami ya biasa, karena makanya benar kata firman Tuhan bahwa kalau mengikut Tuhan itu harus pikul salib, menyangkal diri pikul salib dan mengikut Tuhan. Jadi benar memang. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini juga mereka akhirnya jadi baik. Walaupun mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Mulai mengikut Yesus. Ya, ada yang sudah mengikut Tuhan, ada beberapa yang sudah mengikut Tuhan, tapi ada juga yang masih bertahan mereka. Tapi mereka melihat bahwa kok ada perubahan katanya. Ada perubahan katanya. Yang dulu begini diajak begini. Sekarang kok enggak lagi katanya kan. Itu. Jadi disitulah yang pengalaman yang baik. Nah, ada kerinduan yang paling dalam di dalam hati Bapak di dalam pelayanan ini Pak. Ada hal yang mungkin Bapak harapkan ke depan. Ya, yang pertama, yang jelas kami merindukan bahwa di dalam pelayanan ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Itu terus itu sih. Jadi terus Tuhan juga cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, misalnya kendaraan atau yang lainnya yang kami perlukan. Nah itu menjadi kerinduannya sih. Amin. Jadi kerinduan ke dalam itu. Jadi jiwa-jiwa yang pertama, yang kedua apa yang kami butuhkan untuk fasilitas pelayanan itu Tuhan cukupkan semuanya gitu. Tuhan. Apakah masih ada kendala ke transportasi Pak? Ya ini motor ini udah tua, jadi ini rupanya kemarin habis dandan, habis lemer, jadi udah kayaknya kurang enak. Makanya saya berdoa sama Tuhan, kapan kami dapat kendaraan lagi yang lebih baik lagi supaya lancar lah kami untuk melayani. Itu aja mungkin. Tidak ada yang mustahil. Iya, amin. Modal kita doa. Iya, betul. Puji nama Tuhan. Baik Pak, mungkin ada sesuatu yang Bapak mau sampaikan kepada rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang bisa menjadi kekuatan iman. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih banyak untuk tim yang sudah menyempatkan diri untuk bertemu kami dengan senang, dengan sukacita dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan inilah kesaksian kami. Jadi di pelayanan kami, biarlah Tuhan terus pakai Ibu dan semuanya untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Ibu Bapak lakukan sampai hari ini. Itu mungkin, dan terima kasih banyak untuk semua yang atas pertemuan ini ya, untuk telah memansarai kami untuk bercerita tentang pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas yang sudah berbagi cerita kepada kami. Biar Tuhan selalu melimpahkan berkat yang luar biasa. Segala keinginan kerinduan Bapak dipenuhi dan pelayanan Bapak dipakai Tuhan. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, sama-sama. Pak Pendeta Lukas. Iya. Saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian dan Bapak Pendeta Lukas sudah berbagi cerita
dengan kita. Dan tentunya suka duka yang boleh kita dengar, saudara, kita tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Siapapun yang mempunyai beban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan berkati jikalau kita memang mempunyai tujuan yang mulia untuk mensupport Bapak Pendeta Lukas. Biarlah kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara, untuk saudara boleh memberkati pelayanan daripada Bapak Pendeta Lukas. Di layar saudara ada rekening bank dari hambanya. Silakan saudara bisa mentransfer persembahan kasih saudara kepada rekening tersebut. Percayalah bahwa semua yang saudara berikan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pembicaraan kami pada hari ini. Dan jangan lupa saudara untuk subscribe, like, and share, dan komen, karena ini akan mendukung banyak hamba Tuhan yang di desa-desa mereka melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah saudara semua boleh diberkati dengan kesehatan, kekuatan, sukacita yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Let you set me free, now we're free, now we're free.